Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Sahabat channel ABM TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan dan ilmu yang bermanfaat, dan semoga kita semua jadikan hamba Allah yang takwa. Ikhwan fillah, alangkah baiknya kita tuliskan sholawat di kolom komentar agar mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tuliskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, surga menjadi tempat bagi manusia bebas dari kesusahan, bencana, perkataan dusta, hingga segala perkataan yang sia-sia. Gambaran surga dalam Islam sama seperti sebuah taman atau kebun yang pohon-pohonnya penuh dengan buah dan dikelilingi sungai-sungai. Surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan paling utama. Namun ada orang yang Allah khususkan yang akan dimasukkan kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada orang yang memiliki tanda-tanda tertentu atau ciri-ciri khusus, sehingga orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwan fillah, ada 7 golongan orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum saya lanjutkan, alangkah baiknya untuk ikhwan fillah menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Yang pertama, orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah yang akan diberikan tandanya, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Orang yang khusyuk dalam sholat adalah seseorang yang dapat memusatkan perhatian dan pikirannya sepenuhnya pada ibadah sholat, sehingga benar-benar fokus dan khusyuk dalam menjalankan ibadah, dan hatinya selalu ingat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang khusyuk dalam sholat biasanya menghindari pikiran yang mengganggu, merasakan kehadiran Allah secara langsung, dan memperdalam pemahaman tentang makna sholat sebagai bentuk ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Qatadah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku hendak menyuruhmu melakukan sholat. Kemudian aku hendak pergi ke pintu-pintu rumah kalian untuk menyuruhkan agar seluruh perbuatan dosa ditinggalkan. Lalu aku ingin membakar kayu bakar yang akan diletakkan di bawah tempat tidur kalian. Kemudian aku ingin memerintahkan kepada para pelayan laki-laki dan perempuan agar kalian tetap khusyuk dalam sholat." Hadis riwayat Imam Ahmad. Tanda yang kedua, orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Tanda yang kedua, orang yang akan dimasukkan pada surganya Allah adalah orang seperti ini yang cenderung memprioritaskan kegiatan yang dapat memberikan manfaat positif, seperti belajar, bekerja, berolahraga, atau beribadah, dan menghindari kegiatan yang hanya membuang waktu dan energi, seperti menghabiskan waktu dalam hal-hal yang tidak bermanfaat atau mengikuti gosip yang tidak berguna. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, yang artinya, tidaklah kalian lihat bahwa berbicara tentang urusan yang tidak berkaitan dengan kebaikan adalah dosa besar? Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu?" Beliau menjawab, "Itu adalah gosip." Hadis riwayat Imam Muslim. Tanda yang ketiga, orang yang menunaikan zakat. Orang tersebut menunaikan zakat sebagai bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama manusia. Dalam Islam, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim yang memiliki harta yang cukup, dan disalurkan kepada 8 golongan penerima zakat, antara lain fakir, miskin, dan
orang yang ada di medan perang di antaranya. Nah, ikhwan fillah, orang yang menunaikan zakat adalah orang yang membersihkan harta. Kemudian zakat batiniyah yaitu membersihkan hati dari sesuatu yang mengkotori hati. Kemudian yang keempat, orang yang menjaga kemaluannya. Dalam agama Islam, menjaga kemaluan adalah sebagian dari kewajiban umat muslim untuk memelihara kehormatan dan menjaga diri dari perilaku yang merusak moral dan nilai-nilai agama. Orang yang menjaga kemaluannya cenderung menghindari perbuatan atau perilaku yang merugikan dirinya maupun orang lain, seperti berzina dan yang lainnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengontrol diri dan menjaga pergaulan, serta mengikuti ajaran agama secara konsisten dan disiplin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Jauhilah zina, karena zina adalah perbuatan yang paling besar dosanya setelah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Imam Muslim. Bahkan ikhwan fillah, ketika kita menjaga lisan dan menjaga kemaluan, maka akan dijamin masuk surga. Menjaga lisan dari perbuatan yang tidak baik, perkataan yang tidak baik. Kemudian yang kelima, orang yang memelihara amanat. Orang yang memelihara amanat adalah seseorang yang memiliki kejujuran dan integritas dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Orang ini menghargai kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk mengelola atau menyimpan sesuatu yang bernilai dan berusaha untuk menjaga dan merawat amanat tersebut dengan sebaik-baiknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya orang yang tidak menjaga amanah, maka tidak ada iman baginya. Dan orang yang tidak memenuhi janji, maka tidak ada agamanya." Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi ikhwan fillah, tanda penghuni surga itu ketika hidup di dunia akan selalu menjaga amanah. Amanah dari Allah, amanah dari sesama manusia. Dan yang keenam, orang yang menepati janji. Orang yang menepati janji adalah seseorang yang dianggap dapat dipercaya karena selalu memenuhi janji-janjinya dengan tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Karena orang yang selalu menepati janji, dia akan menjaga kewajibannya. Karena menunaikan amanat, menunaikan janji adalah salah satu kewajiban. Nah, di antara tanda orang yang akan dimasukkan kepada surganya Allah secara fisik, dia akan selalu menjaga rahasia, menjaga amanah, menunaikan janji. Yang ketujuh, orang yang memelihara sholat. Orang yang memelihara sholat adalah seseorang yang memiliki kesadaran dan ketaatan dalam menjalankan ibadah sebagai salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim, yaitu sholat. Orang yang menjaga sholatnya secara zahiriyah dan batiniyah, maka orang tersebut akan dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surganya Allah, orang-orang yang selalu menjaga sholatnya, yang senantiasa menjaga dari pakaiannya, waktunya, dan syarat-syarat rukun sholatnya. Nah, Rasulullah bersabda, sholat adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meruntuhkannya, maka ia telah meruntuhkan agama. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Maka ketika orang tidak menjaga sholat, maka dia tidak menjaga ketauhidannya, tidak menjaga ibadahnya. Karena yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat yaitu tentang sholat. Awalu ma yuhasabu yaumal qiyamati bil abdu wa huwa shalah. Sesuatu yang akan ditanyakan oleh Allah pertama kali kepada seseorang yaitu sholat. Maka dengan itu tanda orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah
yang memelihara sholat. Semoga kita termasuk di dalamnya. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.